Kalau teman-teman saat ini punya kegalauan berkaitan dengan passion yang belum menghasilkan uang, kemudian keinginan untuk berganti haluan karir, juga sedang berada pada fase quarter life crisis, buku ini bisa jadi cocok untuk kamu. Oke, karena ini adalah kanal YouTube baru, jadi perkenalkan, nama aku Selawadani, seorang mahasiswi yang sedang belajar untuk membuat konten. Dan apa yang bisa teman-teman dapatkan kedepannya di kanal YouTube ini adalah topik-topik berkaitan dengan produktivitas, pengembangan diri, terus self-awareness, buku, dan topik-topik lain yang harapannya bisa menjadikan kita jadi versi yang lebih baik daripada sebelum menonton video ini. Video perdana kali ini adalah video bahas buku, dimana yang akan kita bahas adalah buku You Do You karya Koh Alexandro Ruby. Kebalik ya, ntar gampang lah. Karya Koh Alexandro Ruby. Ini adalah buku pengembangan diri yang aku dapatkan dengan harga kemarin itu kurang lebih 108.900 atau kurang lebih 110.000 lah. Dalam buku ini Koh Ruby berhasil untuk menyampaikan ide dan pemikirannya melalui bahasa yang jauh dari kesan kaku. Bahasanya asik banget dan menurutku ini salah satu buku yang cocok dibaca oleh teman-teman yang bahkan jarang baca buku. Terus aku juga suka penyajian buku ini, di mana kita nggak harus baca dari bab pertama sampai dengan bab terakhir. Kita diberi kebebasan untuk baca dari bab manapun yang paling menarik bagi kita, tanpa ngerasa kehilangan esensi daripada keruntutan bacaannya. Yang pertama adalah betapa pentingnya untuk kita paham diri, self-awareness. Untuk memahami diri sendiri ini perlu untuk kita berhenti sejenak dari kita menengok ke kanan, menengok ke kiri, ngelihat rumput tetangga, coba untuk kembali mempelajari diri sendiri, mengulas cara kita berpikir, cara kita belajar, cara kita memaknai waktu, juga memetakan sebenarnya kita ini berada di mana dan seberapa jauh sama tujuan-tujuan yang ingin kita capai. Kebahagiaan itu hadir ketika identitas kita selaras dengan apa yang kita kerjakan. Yang perlu diingat adalah apa yang dipraktikkan orang lain belum tentu sesuai kalau kita praktikkan ke diri sendiri. Jadi you do you. Yang kedua adalah how to think like an astrophysicist. Astrophysicist. Ya nggak sih, pelafalannya benar nggak sih? Yaitu, jadi dari buku ini aku belajar mengenai 3 macam kebenaran: personal truth, political truth, dan objective truth. Yang mana mungkin secara singkatnya aja kali ya, personal truth adalah kebenaran yang dipengaruhi oleh bias, dipengaruhi oleh banyak hal, misalnya lingkungan seperti apa kita dibesarkan, terus agama kita apa. Jadi apa yang benar menurut kita belum tentu benar menurut orang lain. Nah, kalau political truth itu adalah kebenaran parsial, kurang akurat tapi diterima oleh publik. Misalnya ini aku juga baru tahu bahwa penemu bohlam lampu itu sebetulnya bukan Thomas Alva Edison. Sebelumnya itu ada Joseph Swan yang pertama kali sudah menemukan bohlam lampu, bahkan lebih dulu mencatatkan patentnya di Inggris. Yang ketiga adalah objective truth atau kebenaran yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, kenapa bagian ini atau bab ini cukup nempel di kepalaku, karena agaknya kita masih belum benar-benar memahami mengenai personal truth. Hal ini ditandai dengan banyaknya di antara kita yang masih berusaha untuk membuat orang lain percaya dengan apa yang kita percaya, merasa benar dengan apa yang kita rasa benar. Padahal bisa jadi kebenaran yang kita miliki adalah kebenaran yang bersifat personal dan belum tentu dianggap benar bagi orang lain. Aku berharap di antara kita gak ada lagi orang-orang yang merasa sudut pandang dia adalah sudut pandang paling benar. Karena ada yang namanya personal truth atau kebenaran yang bersifat personal. Selanjutnya adalah kebingungan berkaitan dengan rencana atau yang biasa kita sebut sebagai passion. Banyak orang beranggapan bahwa kita tidak perlu untuk menguasai bidang itu, yang penting kita suka dan kita menikmati proses daripada pekerjaan itu. Yang terjadi kemudian orang-orang memilih untuk keluar daripada suatu pekerjaan karena udah ngerasa gak suka dengan pekerjaannya dan lupa sama yang namanya proses.
Nah, kalau menurut buku ini, rencana itu adalah sesuatu yang kita suka kerjain, tapi selain kita suka, kita juga perlu untuk jago di bidang itu. Yang perlu diketahui oleh kita-kita ini yang merasa sudah menemukan rencananya tapi gelisah karena rencana ini belum bisa menghasilkan uang adalah mengubah rencana ini menjadi sebuah keterampilan. Karena ya kita tahu suka aja nggak cukup. Selanjutnya hal menarik yang aku temukan adalah berkaitan dengan chronotypes. Nah, ini aku jujur baru pertama kali dengar dari buku ini. Nggak dengar, baca dari buku ini. Jadi kalau menurut Dr. Michael Breus, itu beliau membuat riset di mana orang itu ternyata memiliki jam produktivitas masing-masing. Dan ini dibedakan menjadi 4 kategori dan diasosiasikan dalam 4 hewan. Yang pertama adalah lumba-lumba, terus ada beruang, ada singa, dan yang terakhir adalah serigala. Aku nggak tahu apakah itu harus urut atau enggak, tapi ada 4 itu yang jelas. Apa hubungannya si chronotypes dengan produktivitas kita adalah masing-masing dari kita memiliki jam produktifnya masing-masing. Ada yang mungkin produktif kalau pagi hari, ada yang lebih produktif kalau lebih memulai pekerjaan lebih siang, ada yang lebih produktif kalau sore, dan seterusnya. Dan tugas kita adalah memahami diri kita masing-masing, jam produktif kita itu tuh ada di mana. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang memaksa kita untuk lebih mengeluarkan energi itu kita kerjakan di jam-jam produktif atau sesuai dengan chronotypes-nya masing-masing. Nah, cara kita menemukan chronotypes kita apa? Nanti aku coba taruh linknya di bawah, teman-teman bisa coba cek di web tersebut. Jadi tidak perlu berkecil hati kalau mungkin kalian bukan morning person karena kamu punya jam produktifmu sendiri. Yang terakhir adalah multi-potentialite atau orang dengan multipotensi. Ini jujur aku juga baru tahu istilah ini pertama kali dari buku ini. Dan manusia multipotensi itu adalah orang-orang yang nggak bisa dimasukkan dalam kotak-kotak tertentu. Orang-orang yang kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa, mereka akan kebingungan menjawabnya menjadi apa. Karena banyak hal yang ingin mereka kerjakan dan nggak bisa untuk menjawab identitas diri mereka hanya dengan satu pekerjaan. Ada banyak sekali tokoh-tokoh yang mereka nggak hanya jago di satu bidang tapi di banyak bidang. Kayak misalnya Dr. Tompi, selain dokter, beliau juga penyanyi, juga fotografer, juga sutradara, dan masih banyak tokoh-tokoh lainnya. Nah, selain daripada multipotentialite, kita kemarin-kemarin juga sering mendengar istilah generalis. Terus apa sih yang membedakan antara generalis sama multipotentialite? Nah, kalau menurut Koh Ruby, apa yang membedakan multipotentialite dengan generalis adalah si generalis ini lebih kepada jack of all trades atau master of none. Kalau multipotentialite ini adalah orang-orang yang lebih kepada M-shape atau selain daripada dia spesialis di satu bidang, dia punya spesialisasi di bidang-bidang lain. Nggak hanya sekedar tahu atau bisa, tapi dia jago di beberapa bidang secara bersamaan. Buku ini memang didesain untuk tidak memberikan jawaban yang gamblang atas pertanyaan-pertanyaan yang kita punya, tapi cukup membantu, cukup memberikan petunjuk juga kata kunci apa yang bisa kita eksplorasi secara mandiri. Karena balik lagi, apa yang diaplikasikan ke orang lain belum tentu cocok kalau diaplikasikan ke kita. Jadi tugas kita adalah menemukan jawaban yang paling sesuai untuk diri kita sendiri. Dan buku ini adalah salah satu petunjuk untuk kita menemukan jawaban-jawaban tersebut. Untuk pemahaman yang lebih komprehensif, aku sangat menyarankan teman-teman untuk membacanya secara langsung, menyerap ilmunya dari bukunya langsung. Bagi yang mau membeli, aku sangat menyarankan untuk membeli buku yang asli. Hal kecil yang bisa kita lakukan adalah dengan memberi apresiasi, salah satunya dengan membeli buku yang asli. Kalau memang prioritas keuangannya belum untuk membeli, bisa pinjam di perpustakaan, bisa pinjam ke teman, ataupun kalau ada yang mau pinjam punya aku juga boleh. BTW kemarin udah ada yang mau pinjam tapi belum aku pinjamin karena aku gunakan sebagai properti untuk membuat video ini. Oke, satu kutipan penutup untuk video ini adalah your life, career, business, relationship, finance should be an extension of who you are. Jadi penting sekali untuk kita menemukan siapa sih diri kita ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya menonton video ini sampai habis. Menjadi kebebasan seutuhnya untuk teman-teman menekan tombol suka, tombol tidak suka, berlangganan ataupun gak berlangganan. Tapi untuk teman-teman yang sudah menyukai video ini, sudah membagikan kepada teman-temannya yang lain, juga yang sudah berlangganan di kanal YouTube ini, sentuhan kecil kalian sangat berarti. Terima kasih banyak.